Halo, ketemu lagi dengan saya Martriana Ponimin Said, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Kita akan mempelajari manajemen event. Materi hari ini tentang 5 tahapan penting dalam pengelola event. Jadi ketika kita masuk dalam profesi ini atau menjalankan profesi pengelola event, ada 5 tahapan penting yang harus dikenali. CPMK dari perkuliahan hari ini adalah pertama kita mengenali bagaimana konsep riset sebagai tahapan awal dari pengelolaan event. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mencari ide desain. Kemudian ketiga membuat perencanaan. Keempat, mengenali jenis-jenis koordinasi, dan kelima adalah mengenali jenis-jenis evaluasi. Jadi tahapannya itu dikenali adalah membuat konsep, kemudian membuat desain, membuat perencanaan, berkoordinasi, dan evaluasi. Sebelumnya sedikit ilustrasi dari saya, mungkin sering melihat atau mendengar gitu ya tentang pengelolaan event pernikahan gitu. Ini ilustrasi dari saya adalah salah satu IO atau wedding organizer, yaitu Bride Story, ketika dia mengelola salah satu pernikahan dari selebriti atau artis ternama di Indonesia gitu ya. Nah, ketika dia melaksanakan event ini eksklusif, yaitu Nikita Willy dan Indra Priawan, kita bisa lihat detail dari event itu sendiri dalam pengelolaan yang antara tradisional dan modern itu dipadukan. Nah, mungkin bagi pengunjung merasakan bahwa ada keunikan dalam event tersebut, bahwa berbeda, ada kemewahan dan sebagainya. Nah, ini biasanya antara wedding organizer dan klien sebagai penyandang dana itu berdiskusi gitu ya, konsepnya mau apa dulu. Nah, dari ilustrasi tersebut kita bisa lihat bahwa kalau untuk event yang sifatnya private gitu, personal saja, membutuhkan sebuah koordinasi, membutuhkan pencarian konsep dan ide yang sedemikian rumit gitu ya, apalagi ketika kita mengelola event untuk produk atau merek produk ya dari perusahaan. Ya, tentunya tahapannya akan sama ya, kita harus mencari konsep apa yang mau kita buat dalam event yang kita adakan. Ya, jadi dalam tahapan awalnya adalah riset dulu, konsep apa yang mau kita adakan, kita melakukan riset dulu ya, karena riset ini berguna untuk bisa mengurangi resiko. Resiko apa? Resiko kerugian, resiko dari luaran yang tidak diharapkan, apakah misalnya ada faktor-faktor keamanan atau faktor-faktor kecelakaan mungkin yang bisa terjadi, itu harus diriset dulu ya. Mungkin kalau ketika musim sedang tidak baik gitu ya, udara atau biasanya alam misalnya ya, ada bencana alam dan lainnya. Nah, ini kita harus tahu biasanya tanggal-tanggal berapa sih gitu ya. Ini semua harus diriset ya. Kita juga harus meriset needs, wants atau kebutuhan, keinginan dan harapan ya dari halayak, konsumen atau para tamu undangan itu apa kira-kira. Kalau anak muda apa, orang tua apa, atau keluarga, anak kecil ya. Semua ini sangat diperlukan ya, riset terhadap konsumen atau terhadap halayak yang akan datang itu penting ya. Karena juga untuk bisa mengurangi ketidakhadiran pengunjung ya. Kalau misalnya kita bikin event yang menggunakan undangan atau tiketing. Ya, jadi riset ini penting ya. Kemudian tipenya dalam riset ini kita bisa lakukan secara kualitatif, secara kuantitatif ataupun penggabungan keduanya. Secara kualitatif kita bisa wawancara orang-orang ya. Kalau targetnya anak muda, kita bisa tanya anak muda sekarang senangnya dengar lagu apa. Atau kalau misalnya orang tua senangnya makanan atau dekor atau nuansa yang seperti apa. Itu bisa kita kembangkan. Misalnya ini sudah mau akhir tahun gitu ya, New Year Eve biasanya juga malam tahun baru. Kalau sebelum pandemi itu biasanya ada tema-tema khusus yang dibuat. Ya, nah ini biasanya kita harus riset dulu. Jadi tadi tujuannya riset adalah untuk bisa mengetahui kebutuhan dan keinginan dari tamu ataupun undangan ataupun halayak kita, ya. Nah, kemudian kalau dalam memahami riset pasar kita juga bisa ya melakukan teknik dengan menentukan tadi target pasarnya siapa, yang primer siapa, yang sekunder dan tertier, sehingga kita tahu tercapai tidak target pasar primer kita, tercapai tidak target pasar sekundernya dan tertier. Untuk apa? Untuk bisa menutupi misalnya kalau kita menggunakan undangan atau tiketing.
Kemudian juga kita bisa teknik pasar ini tadi untuk menentukan tingkat ekspektasinya. Kemudian tadi mengenali tren pasar itu juga sangat penting ya, bukan mengikuti ya, ikut-ikutan, tapi kita tahu pasar sedang suka apa ya. Misalnya sekarang lagi K-pop atau sedang Japan pop atau lainnya, ini kita bisa kelola ya. Kemudian juga misalnya hal kecil, kita melakukan riset ya, kalau misalnya kita mengelola conference, itu bagaimana misalnya ada kecenderungan sekarang peserta itu tidak bisa mendaftar kalau kita hanya buka uh, loket pendaftaran itu di jam kerja gitu ya, jam 8 sampai jam 5, sedangkan target pasar kita orang yang bekerja. Nah ini hal seperti ini kalau berdasarkan riset ternyata target pasar kita bekerja, gimana caranya kita bisa menjangkau mereka, itu semua bisa dicapai dengan riset. Misalnya melalui online. Sekarang semua sudah serba online. Tinggal secara digital ya, misalnya penjualan tiket dan lainnya, kita bisa bekerja sama dengan mana saja ya. Itu juga penting. Kita harus riset dulu mana yang terpercaya, mana yang mudah gitu ya diakses, pembayarannya mudah dan sebagainya. Itu semua melalui tahapan pertama, yaitu riset. Kemudian dalam riset ini juga kita penting untuk melakukan interpretasi dan kemudian mengkomunikasikan atau mempresentasikan ya hasil risetnya. Ya, jadi kalau kita punya klien ya untuk sebuah event, kita harus bisa memaparkan hasil riset kita ya, halayak, atau menggambarkan tujuan dan pentingnya riset yang kita lakukan, kemudian cara pengambilan datanya, menjelaskan temuan, kemudian tanya jawab. Ini bisa kita paparkan ke klien atau perusahaan ya, ketika misalnya mau meluncing produk tertentu ya, ini bisa kita paparkan dulu bahwa trennya sedang seperti ini ya. Itu dalam tahapan riset awal ya. Kemudian kita bisa menggunakan juga konsep komunikasi 5W gitu ya, why, who, when, where, what-nya, sehingga klien ataupun prospek ya itu bisa punya gambaran kira-kira kita akan menghadirkan konsep event yang seperti apa berdasarkan hasil riset yang terbaru. Kemudian juga bisa melalui SWOT analysis ya. Jadi riset ini kita buat dengan melakukan pendekatan SWOT analysis, yaitu strength, weakness, opportunity, and threats. Misalnya terkait strength, ini kita bisa menganalisis tentang pendanaan, tentang potensial sponsor, tentang staf-staf yang terlatih, tentang banyaknya relawan ataupun hubungan media yang baik, ataupun mendapatkan lokasi yang baik. Itu jadi kekuatan bagi event ya. Itu kalau kita melakukan SWOT analysis. Sedangkan kelemahan atau weakness, misalnya kita ternyata pendanaannya buruk, atau tidak ada potensial sponsor, atau ternyata staf yang kita gunakan itu tidak ahli, tidak baik gitu ya. Nah itu jadi kelemahan dalam analisis awal kita. Ketika kita sudah melakukan analisis ini, maka kita harus cari kan sebenarnya solusinya apa ketika ada kelemahan. Kalau strength, berarti ini menjadi kekuatan, menjadi harapan, menjadi potensi bagi event untuk dilanjutkan. Kemudian kalau secara eksternal ada kesempatan atau opportunities ya, misalnya berbagai perayaan warga, berbagai event-event yang bisa diadakan ya, ataupun misalnya ada isu-isu media tertentu yang bisa kita lakukan ya, apa bencana alam atau vaksin dan sebagainya, itu bisa jadi opportunities baru bagi pengelolaan event. Tapi juga ada ancaman yang kita harus bisa analisis, kita kenali dulu dalam riset ya. Misalnya ada badai, ada pertengkaran politik, ada teroris, ada ancaman alkohol, atau bahkan terkait dengan isu-isu sosial gitu ya, sehingga misalnya menyebabkan kontroversi dan lainnya. Ya, jadi ini biasanya dalam tahapan pengelolaan event ya, untuk riset ini dengan melakukan SWOT analysis. Yang kedua adalah desain event. Jadi ketika kita mendesain event, tahapan kedua ini kita sudah membuat sebuah blueprint gitu ya. Kita melakukan brainstorming, hasil dari riset tadi kita brainstorming, kita berdiskusi, kita melakukan pemetaan ide-idenya apa saja, kita melakukan proses kreatif dalam penyelenggaraan event, sehingga kita bisa mendapatkan ide-ide baru tadi ya, mendapatkan sebuah keunikan gitu dari event yang ditawarkan. Misalnya event musik itu sepanjang tahun sebelum pandemik mungkin banyak gitu ya, tapi kita bisa melakukan apa yang berbeda ya. Berbedanya dari hal apa? Dari kontennya, dari pengelolaannya ya, dari pengalaman yang didapat oleh
undangan atau pengunjung ataupun penonton gitu, itu semua yang harus bisa dikemas ya dalam desain event. Di dalam desain event ada mengasah kreativitas. Gimana caranya mengasah kreativitas? Sering-seringlah mengunjungi galeri seni, menghadiri pertunjukan opera, teater dan lainnya, membaca literatur, mengikuti kegiatan musik, nari, membaca dan lain yang sifatnya seni. Kemudian atau mengikut daftar kegiatan atau kelompok yang terkait dengan profesi. Ya, sehingga di sini kita bisa berdiskusi, membuka wawasan ya. Ini bisa mengasah kreativitas ya. Banyak-banyak membaca itu kita akan tahu trennya seperti apa. Tadi kalau kita bisa mendesain event yang unik, yang kreatif, tentunya akan menciptakan ketertarikan gitu bagi target halayak. Kalau kita mengadakan event untuk sebuah perusahaan atau produk atau brand tertentu, tentunya produk atau brand akan lebih dikenali oleh orang karena keunikannya, karena ide segarnya dan sebagainya. Itu biasanya di media juga akan diliput dengan lebih banyak. Kemudian ketika fase perencanaan ini akan terkait dengan pengelolaan waktu, pengelolaan ruang, dan tempo dari waktu yang kita adakan. Sehingga harus dibuat timetable-nya ya. Jadi misalnya penyelenggaraan persiapan 1 tahun, 12 bulan sebelumnya ngapain, 3 bulan sebelumnya ngapain, 1 bulan, H-1, itu semua apa yang kita rencanakan harus kita buat gitu ya. Mencari sponsor apakah bisa H-1 gitu? Tentu tidak. Mencari sponsor misalnya minimal H-6. Ya, ini dalam sebuah pengelolaan event harus direncanakan dengan baik ya, termasuk ruang ya. Ruang itu dikaitkan dengan ruang penyelenggaraan acara, ruang pengelolaan event sendiri untuk rapat, untuk ada pertemuan-pertemuan khusus dengan para guest star mungkin ya, atau dengan para undangan tertentu VIP, itu semua yang disebut dengan waktu. Kemudian tahapan yang keempat adalah melakukan koordinasi. Ya, di sini dalam melakukan koordinasi kita menjalankan rencana serta kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat ketika terjadi sebuah permasalahan gitu ya. Jadi biasanya dikaitkan dengan otoritas dan responsibilitas. Ya, jadi dikaitkan dengan kemampuan untuk memotivasi tim. Karena membuat pengelolaan event itu adalah kerjasama tim, bukan kerjasama individual. Sehingga ketika kita bisa memainkan otoritas atau kemampuan untuk mengambil keputusan, itu akan sangat penting bagi berjalannya pengelolaan event yang baik. Ya, di sini biasanya ketika ada metode untuk pengambilan keputusan, kita bisa melakukan pertama mengumpulkan informasi, melihat dari sisi pro dan kontra, kemudian ketika mengambil keputusan apakah implikasinya dalam keuangan atau finansial, apakah dampaknya secara moral dan etika. Kemudian kalau sudah mengambil keputusan itu tidak melihat ke belakang. Itu salah satu bentuk memanage gitu ya, mengelola ataupun mengkoordinasikan tim atau koordinasi event. Tahapan terakhir adalah evaluasi, yaitu peninjauan keseluruhan fase. Di sini biasanya jenis evaluasi dari pengelolaan event itu bisa secara survei tertulis ya, dilakukan dengan secara langsung mengumpulkan jawaban gitu ya terhadap tingkat kepuasan partisipan dan peserta, dibuat kuesioner. Kemudian juga bisa melalui monitoring ya, ada tenaga terlatih yang memonitor, yang melakukan checklist ya, menghitung kehadiran, clicker dan sebagainya. Itu biasanya salah satu bagian dari evaluasi. Kemudian dengan telepon atau email survei setelah event ya, atau juga dikenal adanya pre-event survei dan post-event survei gitu ya. Jadi kalau menyelenggarakan event yang baik itu sebelum event kita tanyakan dulu apa ekspektasinya. Setelah event kita tanyakan apakah ekspektasi tersebut tercapai. Ini biasanya bisa jadi bahan evaluasi juga. Jadi sebenarnya apakah event tersebut berhasil atau tidak. Kemudian yang juga penting dalam evaluasi adalah komunikasi ya. Event management adalah proses di mana rasio kesuksesan dan kegagalan bergantung pada kemampuan untuk berkomunikasi satu dengan lain, ya, secara tertulis, secara langsung, ataupun melalui elektronik. Tertulis bisa dilakukan, kita membuat buletin atau newsletter atau mengirim email secara teratur gitu ya, ataupun meeting ya, pertemuan langsung dengan para stakeholder gitu ya, bisa melalui audio, video ataupun menggunakan teleconference.
Setelah 5 tahapan tersebut, yang penting juga untuk dikenal adalah harus adanya sinergi dari administrasi, koordinasi, marketing, dan risk management. Ya, risk management ini atau manajemen risiko juga menempati peranan penting dalam pengelolaan event, ya, karena kita tidak bisa menghindari suatu kegiatan pengelolaan event itu ada faktor-faktor negatif atau seperti kecelakaan dan lainnya, sehingga kita harus bisa mengukur resikonya seberapa besar gitu ya. Kira-kira kalau kita outdoor itu berapa banyak atau bagaimana kira-kira yang bisa membuat event itu jadi berantakan ya, atau yang bisa bikin sukses juga. Ini namanya risk management. Itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih untuk kali ini materi kita tadi tentang 5 tahap pengelolaan event. Sampai ketemu lagi.